Oke. rilis dan sebagainya, Prof. Oke. Nah, ini saran aja, Prof. Mungkin Prof memiliki mudung atau memiliki bahan terkait dengan AI ini yang aplikatif dengan tiga pokok permintaan ini. Oke. Yang lebih aplikatif ini AI yang aplikatifnya ya? Yang aplikatifnya itu yang ini tadi itu, yang menganalisa media sosial. Mana sih tadi? Nih kalau melihat judulnya yang ini dah. Iyalah. Ini biar yang ini. Oke. Mati. Oke. Cek. Jadi nanti ambil buku yang ini. Itu aplikatif. Dia ada banyak sekali contoh-contoh promnya seperti apa. Oke. Coba saya buka bukunya. Ini enggak. Ini buat orang komunikasi. Nih ya. Ini kan pemanfaatan AI buat media sosial. Nanti kalau di bawah sini silahkan dibaca-baca. Nanti banyak contoh prompt yang dipakai buat analisa media sosial. Oke. Tapi ntar ini panjang soalnya 100-an halaman lebih. Jadi lumayan panjang, makanya nanti bentuknya lebih banyak demoin. Saya demoin langsung. Jadi nggak usah baca inilah, langsung demo aja, orang pakai otak kita juga bisa sih, sebenarnya gampang. Nah, saya coba cari ini ya, cari contoh prompt, mudah-mudahan ketemu nih. Nih contoh prompt. Oke, untuk analisa nada sama framing. Bagaimana nada dan gaya bahasa dalam tweet ini? Apakah ada kecenderungan sarkasme, ancaman, penghinaan? Tolong jelaskan komunikasi yang digunakan. Jadi ini prompt banget nih. Jadi prompt-promptnya dikasih tahu sih, contohnya seperti apa. Gitu. Ini semua analisa media sosialnya analisanya betul-betul pakai AI. Tapi AI-nya pakai prompt kayak gini. Ya. Prompt itu kan bisa buat sendiri ya, Prof. Boleh. Dalam bahasa pertanyaan. Boleh, iya. Betul. Jadi promnya bisa buat sendiri, bahkan promnya bisa bentuk kita ngomong ke dia. Bisa ngomong suara manusia. Coba. Ini percobaan ya. Saya nggak tahu internetnya bagus nggak ya. Kita cobain ya. Ini percobaan asli, ini percobaan. Bentar, speakernya saya gedein ya. Bentar, belum. Saya dite ya. Allow. Oke. Halo ChatGPT, apa kabar? Nggak keluar jawabannya. ChatGPT bisa diajak ngomong nggak? Oh alah, dia nggak mau. Ini langsung keluar kata-katanya sih, coba dia nggak mau bereaksi dalam bentuk suara. Kemarin mau ya? Iya. Atau saya ganti ya? Gitu ya? 3 kali. Oh keluarnya gitu. Ya, kemarin sih saya ngobrol sama dia, tapi dia punya 2 suara, laki ada, perempuan ada, dan banyak suaranya. Ya udah. Tapi ini kali ya. Oh, ini gunakan mode suara. Salah klik. Halo ChatGPT, apa kabar? Hai juga, ada yang bisa aku bantu? Kaget deh gue. Iya, cewek cakep. Oke, siap. Aku tunggu aja, gak masalah. Kalau udah ada yang mau ditanyain atau diobrolin, tinggal bilang aja ya. Mau nanya apa? Apa aja boleh kok. Mau ngobrol hal ringan. Kondisi di Kuitang, Jakarta gimana pagi ini? Jadi, kabar terbarunya pagi ini di Kuitang masih agak tegang. Ada massa yang protes soal insiden pengemudi ojek online yang tewas, dan polisi sempat nembak gas air mata buat ngebubarin massa.
Lalu lintas di sana juga agak macet karena ada penutupan atau pengalihan jalan. Apakah di Cilangkap juga macet nggak? Iya, jadi agak detailnya memang situasi di Kuitang tadi pagi cukup bikin macet juga. Selain fase yang sempat berkerumun, beberapa ruas jalan di sekitar situ akhirnya dialihkan, jadi kendaraan harus muter sedikit. Tapi biasanya sih kalau udah siang atau menjelang siang, kondisi bakal berangsur normal lagi. Oke. Kayaknya yang ngomong cakep sih. Sama-sama, kalau ada yang mau ditanya lagi atau butuh info lain, tinggal kabarin aja. Senang bisa bantu. Tuh, ini stop. Gimana caranya stop ya? Matikan mikrofon. Akhiri. Udah. Gitu. Bisa diajak ngobrol sih. Lucu kok. Seneng. Suaranya cantik gitu. Oke. Sekarang ada saran lagi. Saya mau ini. Oke. Saya coba bikin ini ya. Bikin daftar yang akan topik-topik yang akan kita coba praktekkan. Oh, berarti sekarang aja sampai jam 12 ya? Oke. Untuk ya. Bisa nggak pakai suara kita ingin tanya personal branding seseorang tokoh? Bisa. Coba tes, Bro. Tanya mungkin bagaimana pandangan ChatGPT tentang ketua komisi 1 ya? Atau komisi 3. Jadi ternyata yang harus diklik yang sebelah sini nih. Gunakan mode suara. Tadi saya kliknya mikrofon. Salah ya. Jadi gunakan mode suara, klik. Oke. Nanti dia pindah ke mode suara. Jadi gimana? ChatGPT, saya ingin nanya, gimana Pak? Boleh banget. Langsung aja kalau ada yang mau dipindahin topiknya kemana, aku ikut aja. Silakan, topiknya apa nih selanjutnya? Bapak yang mau ngomong? Siap. Kita ganti jalur ke random obrolan aja ya. Mau bahas yang ringan-ringan atau topik apapun, aku fleksibel kok. Let's go, ngobrol santai. Saya ingin tahu personal branding siapa ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Mas Roni, Ahmad Sahroni. Tolong berikan personal branding Ahmad Sahroni, ketua Komisi 1 DPR RI. Komisi 3 ya? Salah lagi gua dah. Pusing dia. Oke. Jadi Ahmad Sahroni ini dikenal punya personal branding yang cukup kuat sebagai figur yang vokal dan berani. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, beliau sering tampil di media dengan gaya yang tegas dan belak-belakan, terutama soal isu-isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Di luar politik, dia juga dikenal sebagai pengusaha sukses dan figur yang dekat dengan dunia otomotif, sehingga citranya terkesan modern, terbuka, dan cukup no-nonsense. Terima kasih ya. Sama-sama. Senang bisa bantu. Kalau ada hal lain lagi yang pengen diobrolin, tinggal kasih tahu aja ya. Bentar nih, nggak bisa apa? Tentu, sama-sama. Kapanpun butuh ngobrol lagi atau ada pertanyaan lain, aku di sini. Jangan sungkan buat balik lagi. Apa tadi pejabat TNI? Oh gitu. Oke. ChatGPT tanya dong personal brandingnya dari Kapolda Metro Jaya. Jadi, Kapolda Metro Jaya yang sekarang adalah Irjen Pol Asep Edi Suheri yang baru menjabat mulai Agustus 2025. Nah, kalau soal persona brandingnya, beliau dikenal sebagai sosok yang cukup tegas dan fokus pada penegakan ketertiban di wilayah hukum Jakarta. Dengan latar belakang karir yang solid di kepolisian, citranya cenderung sebagai pemimpin yang berorientasi pada hasil dan gak ragu turun langsung menangani isu-isu keamanan. Terima kasih ya ChatGPT. Senang bisa bantu. Kalau ada yang lain, normatif siap. Ya? Mau yang rada ngaco. Oke, boleh juga nih kalau mau yang rada ngaco dan santai. Kita bisa ngobrol yang kocak-kocak atau topik yang random aja. Tinggal lempar aja ide gilanya. Ya. Aku ikutan aja. Ini saya pengen yang ngaco. Kira-kira dosanya Onowe Purbo pada Republik Indonesia apa aja ya? Wah, ini pertanyaannya mulai kreatif nih. Kalau kita mau ngelawak dikit, mungkin dosa Onowe Purbo itu ke Indonesia adalah bikin terlalu banyak orang jadi melek teknologi dan internet.
Jadi gara-gara beliau, banyak yang jadi paham soal open source, jaringan, dan mungkin bikin orang-orang lebih berani ngutak-ngatik teknologi. Jadi dosanya sih bikin rakyat Indonesia tambah pinter dan gak gaptek lagi. Gitu Pak, terima kasih ya ChatGPT. Sama-sama, senang bisa Gitu Pak. Bisa lah diajak ngobrol, lucu kok dia. Cuman hati-hati. Kalau kita ngobrolnya terlalu serius dan berpikir bahwa dia manusia, ada yang sampai bunuh diri soalnya Pak. Ada kejadian, ada yang orang bunuh diri gara-gara ngobrol sama AI. Parah. Oke. Pak Toto, tadi teman-teman usul lebih baik katanya kita sampai jam 12 terus sholat. Habis itu kita masing-masing. Cuman saya masih tetap di sini sih. Enggak. Iya sih. Perlu ini ya. Nah ini sampai jam 12 yang saya pikirin adalah kita coba praktek ya. Jadi sekarang saya mau coba ngumpulin daftar apa aja yang perlu kita praktekkan, saran dari teman-teman gitu ya. Contoh, ini tolong dikasih masukan. Tapi kita punya waktu cuma 1,5 jam ya, jadi agak parah. 1, nanti kita coba praktek ya. Membuat press release. Apalagi? Amanat. Membuat amanat ya. Oke, apalagi? Voice nulisnya gimana sih? Voice over. Jadi maunya keluar suara langsung. Kita coba ya. Ini jujur, bagian voice over yang bisa Pak Toto sebetulnya. Curang nih dia. Yang jago, ini Ono eksperimen di bagian ini, Ono akan eksperimen voice over. Kita percobaan. Kan tadi si ChatGPT udah bisa ngeluarin suara. Mau nggak dia bikin voice over gitu ya? Kita coba aja, namanya juga eksperimen. Ada lagi, kalau mau gombal, kalau saya akan bikin gombalnya gini contohnya. Bikin membuat laporan buat atasan. Membuat laporan kegiatan lah. Laporan kegiatan. Oke, 4 cukup, mau ditambahin? Cukup dulu ya. Ada relawan Mas siapa tadi? Dari Batam bersedia? Relawan dipaksa ini namanya. Kapan lagi kerjaan yang muda-muda? Nanti jadi operator gitu ya. Jadi kita duduk sini aja nggak apa-apa. Oke, kita akan udah aman. Kita akan coba ngerjain 4 ini ya, membuat press release, amanat, voice over, membuat laporan kegiatan, gitu ya. Enggak. Dia yang butuhin tangan sama pegang keyboard. Oke, siap. Tukar. Siap. Coba. Makasih bro. Oke. Kita akan membuat press release. Buka tab baru. Buka, ya itu. Oke. Ada bahan nggak buat bikin press release-nya? Biar dia gampang hidupnya. Atau dia harus nyari bahan? Cari bahan demo deponen dari DPR. Oke, gue kayak browser cari di copy paste ke Notepad semua bahan-bahannya. Kalau bahan yang bener kan kita harus nyari beneran ya.
Ghazali. Mas Ghazali, misal Mas Ghazali ini jadi wartawan, dapatnya cuma poin aja ya. Jadi bahannya poin doang. Dia nggak googling, pakai poin doang. Buka notepad. Misal hasil wawancara misalnya pagi ini tulis aja pagi ini tanggal berapa sih? Tanggal 29 di Kuitang terjadi suasana memanas. Tulis aja, ditulis. Enggak, notepad aja. Iya. Oh, lu nggak tahu notepadnya ya? Oh iya, ini Linux ya, minta maaf. Minta maaf. Jadi bentuknya poin aja ya. Jadi kita belum dapat tulisan yang panjangnya. Pagi ini, ya udah, nggak usah pagi ini, pagi tanggalnya dia tanggal berapa sih? 29 Agustus 2025. Suasana di Kuitang memanas. Terus enter. Apalagi
Sudah? Udah. Kiri kanan paste. Udah. Kirim. Jadi sesederhana itu sih. Udah. Nah, ke bawah. Soalnya ini kan global banget ya. Apa yang terjadi buat ini kan nggak bagus buat berita dong. Oke. Ini contoh berita yang bagus nih. Promnya kurang nih sebenarnya. Kebawahin ya, kebawahin. Deh. Ambil tuh promnya semua. Promnya diambil lagi. Promnya atas, bukan. Promnya atas. Promnya
poin. Nomor 4. Kalau saya biasanya saya tambahin gini. Menghargai pahlawan, dia menghargai pahlawan. Di poin. Menghargai pahlawan. Jadi posisinya saya ambil sebenarnya kayak Nabil. Saya biasanya akan nambahin kata-kata ini. Buat supaya nadanya inspiratif atau bikin semangat lah. Kira-kira gitu ya, lo tambahin ya di atas. Menggunakan gaya atau Gaya bahasa. Menggunakan gaya narasi yang inspiratif atau memberi semangat lah. Berikan semangat gitu ya. Bisa kayak gitu doang. Paragraf udah. Select all, or masalah lagi gitu doang. Penekanan apa? Pokoknya kalau mau tinggal masukin aja itu gampang ini modal.
fitur voice mode. Ditambah dirubah promnya ditambah di. Iya. Tapi dia harus ada remote. Ada aplikasi tambahan. Coba promnya kita ubah dikit. Ya. Di voice pas jadi ambil dulu promnya. Oh ya di voice. Di tambahin di laptop minta maaf di laptop keras
Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam suasana penuh khidmat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Momentum bersejarah ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah. Oke, di play. Itu ada downloadnya juga. Ya, cobain. Di tanah kuno Eldoria, di mana langit berkilau dan hutan berbisik rahasia. Teksnya berubah ya, berubah. Oke. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam suasana penuh khidmat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Momentum bersejarah ini mengingatkan kita Coba di download. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam suasana penuh khidmat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Momentum bersejarah ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah. Eleven.
Gozali. Mas Gozali, kita cari bahan bohong-bohongan. Siap. Cari bahan bohongan. Buka ini cari bahan dulu ya. Siap. Buka browser. Misalnya bahannya kegiatan tentang paling gampang yang beritanya banyak kan demo kemarin ya. Kita ambil 2-3 berita demo lah. Ya. Demokrasi. Ya udah. Jangan yang itu news ya, news aja. Klik. Kita ambil beberapa aja ya, masukin ke dalam notepad sebagai bahan. Select all aja lah. Select all aja biar gampang masuk notepad. Terus buahin lagi. Ke bawah keyword lainnya. Ke bawah keyword lainnya karena di select all. Ke bawah keyword lainnya karena di select all. Oh, nggak apa-apa. Siap. Harusnya cuma betul-betul kegiatan yang kita ini kan semua di select all. Ambil ngaco-ngaco ya, sama kita ambil juga. Kan ini kita pura-pura bohongan aja ya. Ambil lagi bahan yang lain. Buahin. Misalnya kita punya 2 bahan, nanti foto-foto kita cari juga. Select all juga lah. Paste. Bahan tulisan udah punya. Di save as aja, save as. Sebelah kanan. Ya, itu klik save as. Kasih bahan, laporan kegiatan bahan. Itu ada tulisannya itu laporan kegiatan sudah. Enggak apa-apa, bahannya jangan buang dulu. Ke sebelah kanannya, klik situ, ya klik spasi bahan. Jadi kita tahu ini laporan kegiatan bahannya. Jadi buat penamaannya supaya gampang doang. Bahan kita udah enter Di onom. Save kanan. Sekarang kita butuh foto. Masuk ke Google lagi, ambil aja berapa foto lah. Fotonya diambilin. Kalau nggak gini, image aja image. Ambil beberapa foto. Ambil. Terus save as. Save bisa ambil fotonya nggak? Bisa diambil fotonya nggak? Harus di visit. Oh, harus gitu ya? Nggak bisa langsung juga. Bisa. Biar dapat fotonya beneran langsung. Jangan link address. Save image as folder. Ya udah. Ya udah. Asal tahu aja itu JPEG ya. Save. Ambil 2-3 foto lah. Ya itu foto. Klik save image as. Terus cari yang rada fokus ke 1-2 orang yang seru lagi. Kalau tadi kan banyak orang, ada yang 1-2 orang. Atau gini. Keywordnya jangan kegiatan demo, pelaku demo gitu, pelaku atau ya ada pelaku. Nah itu yang ditangkap tuh yang bagus. Dan satu lagi misalnya aparat demonya, pasti kayak foto aparatnya dulu. Itu. Jadi kita punya beberapa sudut ya. Ada sudut dari yang globalnya, ada yang dari si mahasiswa dari aparatnya. Sekarang saya butuh bikin teks lagi, bikin notepad lagi. Tab baru. Saya butuh struktur laporan. Butuh apa aja? Di laporan. Judul. Masih judul dulu. Judul. Terus apa lagi? Ditujukan. Pendahuluan. Wah saya rapi banget nulisin satu. Kalau gue pakai dulu nih. Orang mau ngaco. Pendahuluan terus ditujukan kepada gitu ya. Laporan ditujukan kepada. Gue mau ikutin sini aja biasa.
sweeping informasi. Siap. Sweeping informasi. Ya. Terus apa lagi? Gue gimana aja nih? Kesimpulan sama sarannya. Kesimpulan terus saran. Ya. Misalnya gitu aja dulu ya, nggak usah cari-cari. Kesimpulan beda, kesimpulan sendiri saran sendiri. Nah, soalnya saran yang penting apa lagi yang harus kita kerjakan dengan kondisi seperti itu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin prompt. Promptnya di atasnya. Oke. Kasih enter. Oke. Ini orang marah ya. Nah, prompt. Ini laporan biasanya dilibat ke Panglima. Ya, oke. Buatkan narasi untuk Panglima. Jadi enter Panglima TNI, Panglima TNI. Enter. Saya biasanya akan nambahin kata-kata seperti itu, menggunakan bahasa yang kritis, tajam. Jadi kritis tajam ya. Jadi bahasanya jangan apapun. Tajam, kritis. Terus apalagi? Bahasanya kritis, tajam. Terus informasinya pastikan update. Terupdate. Terus sementara itu saya biasanya tambahin lagi, saya akan bold kata-kata yang penting. Jadi tadi laporan kata-kata penting di bold langsung. Bold kata penting. Terus dari bahan tulis dari yang tadi kita colong dari konselor itu ngomongnya bahan yang dikasih dia ya. Nah, dari bahan yang Cantumkan. nanti bahannya akan kita upload soalnya. Dari bahan yang di-upload gitu ya. Oke, sementara itu dulu. Oke, udah. Saya biasanya satu kalimat sih biasanya. Ini kalau ini dari saya satu gitu ya. Kalau ini sih, kalau ini saya harus nyari berapa. Saya biasanya di bawah ini semua, ya. Oke.
Chef Ghazali. Chef Ghazali, kita beri aplaus dulu buat Chef Ghazali. Ini aku terusin ya. Aku terusin. Oke. Ini udah dapat referensi. Oke. Sekarang saya terusin dulu dikit. Nih. Oke. Ini laporan situasi adalah judul. Jadi saya biasanya giniin, select. Ini judul. Nah, dapat nih judul nih. Oke. Supaya rada bagus saya taruh di tengah lah. Ini saya taruh tengah. Dah. Sekarang ini penulisnya misalnya apa, institusinya namanya apa sih? Puspen. Misalnya penulisnya di sini adalah Puspen. Puspen gitu ya. Terus di sini ada TNI gitu ya. Deh. Oke, di sini ada 2025. Nanti ini masalah cover lah. Covernya silakan diatur aja. Ini saya taruh di tengah. Deh. Sekarang di sini saya mau bikin daftar isi. Oke. Saya bikin daftar isi. Judul 1 nih. Oke. Pendahuluan saya bikin jadi judul 1 juga. Terus di sini latar belakang jadiin judul 1 juga. Terus briefing informasi jadi judul 1 juga. Terus kesimpulan judul 1. Terus saran judul 1. Terus daftar pustaka di bawah judul 1. Oh, di sini kita perlu bikin executive summary. Misal, ini rada tumbang tindih sama briefing informasi ya. Oke, sesudah daftar isi saya bikin executive summary. Misal, ini nanti suka-suka mau bikin apa. Ini saya bikin judul 1. Oke. Saya punya beberapa judul 1. Supaya bisa jadi daftar isi otomatis, saya cuma gini aja sih di sini. Saya tambahin daftar isi, sisipkan dengan nomor halaman. Langsung beres, daftar isi beres. Oke. Sekarang saya pengen bikin executive summary. Misalnya kita bikin tulisan yang panjang, ada kata pengantar. Oke. Saya pakai judul 1 lagi. Ini saya kasih ini biar halaman baru ya. Control Enter, halaman baru. Oke. Ini saya buang dulu file yang sebelumnya. Download, remove, laporan. Saya buang. Ini minta maaf saya buangnya pakai command line ya, karena ini pakai Linux. Deh. Sekarang saya save lagi. File, download, save. Oke. Jadi saya udah punya file laporannya. Nah, sekarang saya butuh yang masih kosong adalah kata pengantar masih kosong, terus executive summary masih kosong. Saya butuh 2 lagi nih. Jadi caranya gombal banget, saya masuk ke ChatGPT, obrolan baru, saya upload file yang tadi, laporan situasi ini. Oke. Sekarang tinggal saya tulis, buatkan kata pengantar dan executive summary. Oke. Pastikan gunakan bahasa yang kritikal, yang kritis maksudnya, kritis pada situasi yang terjadi. Oke. Kirim. Jadi saya cuma ngupload file PDF-nya, bahannya. Saya minta kata pengantar soal executive summary, perintahnya buatkan kata pengantar executive summary, gunakan bahasa yang kritis untuk situasi yang terjadi. Udah, kirim.
dia pelajari, dia akan bikin kata pengantar sama executive summary. Ini dapat kata pengantarnya, ini executive summary-nya dapat. Oke. Dan saya akan colong dua-duanya. Rekomendasi utama memperkuat sinergi TNI Polri dan pengamanan. Oke, udah kirim, masuk sini. Oh berarti ini harus ya udah, ini saya paste di sinilah. Oke, ini kata pengantarnya saya colong, udah beres. Ini dapat kata pengantar. Sekarang di sini executive summary-nya. Dapat executive summary. Ini yang di bawah ini saya buang. Oke, ini buang. Udah Pak, jadi selesai. Tinggal yang ininya, daftar isinya saya perbaiki. Cara perbaiki daftar karena udah berubah halamannya. Ini saya klik dulu daftar isi. Di sini ada gambar panah. Yang ngelingkar gini, saya klik aja, udah jadi kata pengantar executive summary udah masuk. Ini udah jadi laporannya, beres. Udah ada daftar, udah ada referensi, daftar pustaka, udah. Sekarang file, download, PDF. Ini mau saya kirim ke siapa nih? Pakai email. Jadi Selesai. Nggak sampai sejam, selesai Pak. Parah lah. bagus bro, makasih. Terima kasih. Ini cocok bro kalau pimpinannya berburu, cepat. Ini saya bahas dulu ya. Jadi kemarin di Bogor, di Bais, kan yang datang untuk mulai itu pangkat segala macam tuh bintang 2, terus ada bintang 3-nya sedikit. Ini saya ajarin ke mereka. Jadi mereka udah tahu
Yang bagus adalah grok. Kalau udah kayak gitu grok yang bagus sih sebenarnya. Oke. Jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan. Coba kita akan buka di sini ya, grok. Saya akan masuk ke grok nih. Oke. Promnya gini aja ya, tolong berikan daftar berita negatif tentang TNI mau apa hari ini, jangan minggu ini aja ya, dia biar dalam minggu ini. Saya kasih tanggal ya, sekarang tuh tanggal berapa sih? 29 kurang 7 itu berapa? 22. Dari tanggal 22 sampai 29 Agustus 2025. Oke. Oh, daftar harusnya sama URL-nya ya tadi, promnya salah. Ini kan daftarnya doang. Dikasih ringkasan lagi sama dia. Oh, ada URL-nya nih, di bawahnya ada URL-nya nih. Dia langsung dikasih ininya sekalian. Dikasih apa sih nih? Ringkasan, dikasih aspek negatifnya apa, sumbernya dari mana, dikasih oh ada URL-nya, Pak. Udah enak, Pak. Ini udah kasih berita berapa? 3. Saya ambil nih ya. Saya minta maaf bacanya di sini soalnya di situ nggak enak. Oke. Ini grok nggak bisa dipaste, biasanya jelek pastenya. Nggak bagus, nggak jadi. Jadi saya harus gini caranya ngambilnya. Harus diginiin. Grok rada bego dia. Jadi harus kayak gini nih. Copy, saya paste di sini deh. Nah tapi URL-nya hilang supaya saya bisa tetap dapat URL-nya, kepaksa dicolong satu-satu URL-nya di sini. Jadi kalau yang copy paste-nya gampang itu si ChatGPT, groknya nggak bagus. Ini kan kelihatan ada URL nih. Ini copy link address, masukin itu yang nomor 1 ya. Nih, oke kelihatan URL-nya. Terus ini ada Wikipedia mah agak jelek lah. Ini nih copy URL, copy link address, masuk sini. Ya gitulah satu-satu. Tapi kita bisa baca. Kalau males baca segini panjang, ini kan males bacanya, males kan? Jadi kita udah dapat berita sama summary-nya, dapat. Kalau males caranya gini Pak, ini saya copy, oke. Saya masukin ke ChatGPT, oke. Buatkan summary, mau berapa? 1 paragraf ya, 1 paragraf, mau berapa kata? 100, 200, 100 kata aja ya. Kata, highlight, bold, hal yang penting dari tulisan ini. Titik 2, paste. Jadi beritanya saya paste lagi. Cuman sekarang saya makainya ChatGPT. Udah. Jadi tulisan yang panjang tadi dari Grok saya ambil langsung berita negatif dalam periode sekian, tidak menampilkan kanal baru, namun diskursus itu apa? Nggak ngerti saya. Diskursus publik apa tuh? Revisi Undang-Undang TNI, ekspansi perang militer di bawah Presiden Prabowo, potensi kembalinya divisi ABRI, tuduhan pelanggaran HAM, korupsi, protes 22 supremasi sipil. Nah itu udah dapat dah. Bro. Yes. Apa? Promnya coba tolong jelaskan pemberitaan positif negatif tentang program pilihan 2. Apa program apa tadi? Dapil. Daftar berita positif dan negatif. Oke.
buatkan daftar berita positif dan negatif tentang program Kogab pakai B pakai P B terus Wilhan 2 gitu ya, gua kagak ngerti. Udah kayak bahasa planet. Untuk bulan Juli 2025. Oke, enter. Kalau udah kayak gini yang bagus adalah Grok. Gitu. Kalau si ChatGPT nggak terlalu bagus buat nyari berita-berita kayak gitu. Kalau Grok lebih bagus. Oke, kita cari juga di dua-duanya ya. Kita cari ya. Kita lihat kayak gimana keluarnya. Situ yang lebih tahu soalnya. Oke. Saya paste di sini ya. Yang ini ChatGPT, yang tadi yang Grok. Yang ini Grok nih. Lagi nyari banget dia. Kogab Wilhan. Ono langsung stres kagak ngerti apa. Oh, salah ngetik lagi, negatif. Harus negatif, dia tahu. Bagian TNI Indonesia tahu dia. Weh, sini udah tahu dia. Kogab Wilhan bagian dari TNI. Coba sini, ini langsung keluar dia. Panen raya di Maros. Batalion Komposit PRCB Arhanut tengah arti orang lah. Ini bener nggak Wilhan 2 tuh Makassar masuk bener ya? Nggak tahu. Pamtas RI Malaysia emang ada ya, nggak tahu lah, saya nggak tahu nih. Ini ada Balikpapan promosi film Believe. Kolhawil 2 aktif mempromosikan film laga perang bertema patriotis Believe takdir ini. Ini yang positifnya tadi, negatifnya ini nih keluar cuma 2. RUU TNI penumpukan perwira non-job 2 itu aja yang negatif. Negatifnya itu, sisanya positif. Oke. Kalau itu hasilnya ChatGPT. Ini hasilnya Grok. Dapatnya kayak gini. Latihan manuver lapangan Situbondo Banyuwangi, operasi daerah hutan berpenduduk dengan Korps Marinir, terus negatifnya rumah sakit lapangan. Hasilnya beda ternyata bagusan ChatGPT ya. Banyak. Coba satu lagi, Bro. Opo. Ini saya kasih lihat gimana cara gabungin ya. Ya, contoh kita ingin tahu berita masyarakat Malaysia atas kunjungan balasan Pangkota Pilan ke gitu. Sarawak. Saya kalau gitu saya carinya di ChatGPT aja ya. Ternyata ChatGPT beritanya lebih banyak daripada Grok sih. Saya pikir lebih dikit, ternyata bagusan ChatGPT sekarang. Oke, ini saya makanya ChatGPT 5. Oke, sekarang pertanyaan tadi respons ya. Respons Masyarakat Malaysia. Carikan respons masyarakat Malaysia terhadap kunjungan balasan Panglima Kogab Wilhan 2 Kogab pakai B ya. Wilhan 2 ke Sarawak, Malaysia. Itu aja ya. Bulan Agustus 2025 ya. Oke, enter. Tanggapan resmi Republik Malaysia, kunjungan ada di websitenya ini. KBRI Kuala Lumpur, tanggapan langsung dari masyarakat Malaysia lewat media sosial belum ada. Catatan tambahan belum terdapat liputan tentang tambahan kritis reaksi negatif.
Jadi intinya belum ada. Cuman saya akan, karena di sini ada tulisan, jika kamu ingin mendalami sentimen masyarakat, misalnya melalui media sosial, kita bisa sama-sama mencari komentar artikel forum itu, acara ini ya gitu. Saya akan gini ya. Tolong carikan, carikan sentimen masyarakat. Nih, jangan diklik obrolan baru. Kalau diklik obrolan baru, soalnya data yang lamanya jadi hilang. Jadi saya nggak klik, saya tambahin prompt aja. Tolong carikan sentimen masyarakat. Sebenarnya ini saya ngambilnya dari catatan dia juga. Saya lagi maksa dia, tolong carikan. Ya udah, dia suruh nyari. Jadi gitu cara ngedrillnya. Jadi masukin satu, ini kebetulan nggak ada hasil apa-apa, ya udah dia minta di drill, kita ngedalemin dari keyword yang dia masukin, saya dalemin. Dia lagi nyari di media sosial, menganalisa media sosial, sentimen masyarakat melalui media, analisa sentimen. Kok ke kucing Sarawak ya? Maklum, geografi nggak lulus kemarin. Wah, dia lagi nyari banget nih, nggak dapat Pak. Kagak ada. Ada suara Sarawak tuh tadi. Mencari referensi lainnya, setengah mati. Kalau bagus tuh nggak bagus juga Pak, nggak ada ininya, sentimennya, berarti nggak ada positif kagak, negatif juga kagak, nggak ada efek artinya. Kalau yang bagus tuh kan ada positifnya, kalau negatif ada negatifnya. Ini positif enggak, negatif enggak. Kalau aku ngelihatnya kasihan, Panglima udah datang tapi nggak ada ininya. Secara negatif sih nggak ada negatif, cuman kan kita paling nggak ada sesuatu lah gitu. Oh ada Pak, dapat Pak akhirnya Pak. Pemberitaan itu positif, suara Sarawak, New Sarawak Tribute, TNI perlu kerjasama. ATM tuh Pak, ATM. Angkatan Tentara Malaysia ya. Gue pikir ATM buat ngambil duit. Framing resmi TDM, Tentara Darat Positif. Akun institusi lokal Malaysia menurut apresiasi, terima kasih lawatan. Ini akun sosial nih, PKKM, Kraft Tangan Malaysia. Ini Kraft Tangan berarti kayaknya cindera mata ya. Sinyal seremoni budaya, kesimpulan sentimen positif, akrab, tidak ada polemik berarti. Akrab sih. Ini bisa jadi laporan Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Guanya yang stres tadi lama banget. Yes,
Jumat tuh.